Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat, setelah kita melaksanakan atau selesai di bulan suci Ramadan, setelah kita merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah, saya kembali membuat video, dan untuk kali ini video yang akan saya buat, kita akan berbicara tentang literasi manajemen. Namun saya sampaikan sekali lagi, tidak ada salahnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah subscribe, yang telah menekan like-nya, membagikannya. Mudah-mudahan segala kebaikan, segala yang telah dilakukan, semua aktivitas kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan dan ridhonya. Sahabatku, untuk kali ini dalam literasi manajemen, bahwa manusia hidup akan dihadapkan dengan sebuah masalah, sebuah pemikiran. Oleh karena itu, tentu ada sesuatu kita di dalam mengatur di dalam suatu kehidupan ini, untuk mengatur dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mengelola dengan hasil yang baik. Apakah itu dalam usaha kita, apakah itu dalam mengurus keluarga kita, ataupun dalam bidang pendidikan kita, semua yang ada hubungannya dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari tentu harus ada alur, harus ada metode, cara agar hasilnya lebih baik. Salah satunya adalah dengan kita memiliki manajemen. Oke sahabat, manajemen, mungkin semua sering mendengar manajemen, apalagi di tingkat perguruan tinggi. Tapi video ini saya meliterasi dalam manajemen ini semua, bukan hanya pada mahasiswa. Kalau mahasiswa itu adanya di kampus, tapi ini adalah Kampus Maya 21. Artinya meliterasi bagi sahabat yang belum pernah mendengar itu manajemen, ataupun sudah mendengar manajemen tapi belum jelas. Inilah Kampus Maya akan menggali pengetahuan untuk belajar bersama. Oke sahabat, saya tidak akan di sini, saya tidak akan mendefinisi yang menurut para ahli yang begitu banyaknya dengan segala versinya, tapi sedikit memberikan gambaran bahwa manajemen itu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kegiatan, mungkin sering mendengar harus memanage. Bagaimana manajemen yang baik? Kalau manajemennya tidak baik akan tidak bagus. Cuman bagaimana dengan literasi manajemen? Di sini kita akan mengenal manajemen itu dari bermacam-macam bidang. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan sampaikan, misalnya dari manajemen keuangan, contoh apa saja yang akan dilakukan di dalam manajemen keuangan. Ini salah satu contoh. Untuk video kali ini saya akan memberikan pengetahuan atau menggali pengetahuan, terutama untuk mengingatkan diri saya, untuk sahabat semua, bahwa manajemen itu adalah suatu harus punya perencanaan. Namanya manajemen itu harus punya perencanaan, harus bisa mengorganisasikan, harus bisa mengontrol, harus bisa mengatur
Oke, saya ulangi. Jadi harus bisa merencanakan, harus bisa mengorganisasikan, harus bisa mengatur, dan harus bisa mengontrol. Itu kalau kita, itu berlaku untuk apa? Makanya saya buat video ini berlaku tidak hanya di dalam organisasi besar. Artinya sekecil apapun, kita ini harus mampu memiliki kemampuan di dalam manajemen. Mampu memanage di bidang apa saja. Ini maksud daripada sebuah video yang saya buat ini, agar kita bersama-sama belajar bahwa kita memahami manajemen. Karena tujuan daripada video ini dari Kampus Maya 21 tidak hanya yang ada di kampus, masyarakat semua harus paham bahwa manajemen, literasi manajemen ini bertujuan untuk memahamkan bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham mengingatkan agar memberi paham kepada yang lain. Itu sahabat. Oke, tadi kita harus bisa merencanakan dalam hidup kita, dalam kita punya usaha kita, dalam segala bidang apa saja. Yang pertama kita harus bisa merencanakan, harus bisa mengorganisasikan. Perencanaan itu sesuatu yang harus akan dicapai tujuannya. Mengorganisasi artinya menempatkan sesuatu. Kalau kita punya kegiatan, misalnya punya anak buah 2, kita untuk ini bagian A, ini bagian jualan, ini bagian masak, bisa. Itu contoh. Itu namanya mengorganisasikan. Kemudian kita mengatur, setelah kita organisasi diatur, yaitu menempatkan posisi masing-masing dan diatur dengan sistem kerjanya seperti A, B, C dan selanjutnya. Kemudian dievaluasi, dikontrol agar hasilnya lebih baik. Oke, sekarang saya akan bidang apa saja sebenarnya yang harus kita ketahui. Saya cuma ambil 8 sahabat, 8 manajemen yang minimalnya kita harus pahami. Apakah itu harus dipahami oleh orang yang kuliah saja? Inilah saya buat agar semua kita paham. Mudah-mudahan yang lihat video ini bisa memahami yang tadinya tidak tahu beberapa bidang manajemen, hanya mendengar saja. Saatnya kita harus belajar memahami, menggali pengetahuan bahwa saya akan menyampaikan ada 8 manajemen sahabat. Oke, kemudian dengan memiliki ilmu manajemen, jadi kita ini akan terarah. Oke, yang pertama untuk bidang manajemen saya ambil yaitu manajemen produksi. Yang kedua manajemen keuangan. Jadi yang pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen keuangan. Yang ketiga sahabat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, manajemen pemasaran. Yang kelima, manajemen strategi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, manajemen administrasi. Kemudian yang ketujuh, manajemen operasi. Dan yang kedelapan, manajemen informasi. Oke. 8 manajemen ini semuanya memiliki maksud dan tujuan. Namun dalam video kali ini saya tidak akan memberikan penjelasan tentang 8 manajemen yang harus kita ketahui ini. Jadi semua pun, sahabat semua, walaupun tidak kuliah kita, walaupun kita tidak sarjana, kita sudah ada di masyarakat. Dengan membuka video ini, dengan melihat video ini,
mudah-mudahan mendapatkan wawasan baru bahwa kita ini dalam melakukan aktivitas, dalam memiliki organisasi, baik itu usaha, tidak harus besar saja, kecil pun, bidang apa saja, nanti kita tinggal sesuaikan dengan keilmuan manajemennya. Oke, dari manajemen produksi, keuangan, SDM, pemasaran, strategi, administrasi, operasi, dan informasi, tujuannya apa sih? Semua manajemen itu. Manajemen ini yang jelas adalah ingin menghasilkan tujuan atau target yang ingin dicapai. Jadi semua manajemen itu sebenarnya ingin agar tujuan, harapan yang sudah direncanakan itu targetnya tercapai. Itu seluruh semua daripada manajemen. Intinya adalah itu. Namun untuk lebih jelas mendetail dari bidang manajemen ini, nanti tunggu video berikutnya. Jadi ini hanya sebagai gambaran awal saja. Mungkin ini part 1, kita bikin bagian 1 bahwa kita mengenal dulu bidang-bidang manajemen yang akan kita pelajari. Ada 8 manajemen, saya ulangi: manajemen produksi, keuangan, SDM, pemasaran, strategi, administrasi, operasi, dan informasi. Itu kita harus mau menggali pengetahuan tersebut agar di dalam pengelolaan organisasi, di dalam pengelolaan usaha kita, bisnis kita tidak harus besar, kecil pun, sekecil apapun kita berupaya untuk menggunakan manajemen. Itulah karena apa? Dengan memanajemen akan meningkatkan sumber daya yang kita miliki, potensi yang ada dalam diri kita tingkatkan sehingga tujuan yang dimaksud tercapai. Itulah sahabatku, di dalam video kali ini saya akan mengenalkan 8 bidang manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk sahabat semua yang mau menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.